Kita ke informasi lainnya pemirsa, 8 orang yang sedang bermeditasi tertimpa batu berukuran besar dan tanah longsor di Klungkung, Bali. 4 orang diantaranya tewas di tempat. Setelah sempat dihentikan karena kondisi gelap dan hujan pada Minggu malam, pagi tadi pencarian korban tertimbun longsor di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dilanjutkan. Tim SAR menemukan korban terakhir yang tewas tertimpa longsor. Dengan demikian, 4 korban tewas, seluruhnya telah ditemukan. Sebelumnya, 8 orang bermeditasi di sebuah bangunan yang berada di kaki bukit saat hujan deras. Saat sedang bermeditasi, tiba-tiba batu berukuran raksasa dan tanah longsor menimpa bangunan tempat korban bermeditasi. 4 orang tertimbun, 2 korban luka berat dan 2 orang selamat. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari bencana longsor di Bali, kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung, Iputu Widiada. Selamat sore, Pak Putu. Selamat sore, Bang David. Ya, Pak, apakah proses evakuasi masih dilakukan dan berapa jumlah total korban yang tewas, Pak? Baik, jadi terima kasih untuk evakuasi orang yang melakukan meditasi di Bukit Muncung, Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, sudah selesai tadi pagi. Karena tadi malam itu kita sudah temukan 3 orang yang jenazah di tempat kejadian. Karena tadi malam cuaca masih hujan deras dan situasi di lereng itu kita sudah ketahui. Kita sepakat dengan Bapak PJ Bupati kebetulan hadir di lokasi dan Bapak Wakil Bupati terpilih ada juga di lokasi. Kami selaku tim di lapangan menyampaikan kepada Pak PJ mohon izin untuk pencarian pada malam hari itu kita hentikan karena ketakutan kita nanti situasi di lereng itu kita tidak ketahui. Takutnya nanti ada lagi longsor susulan sehingga malam itu Pak Bupati juga mengizinkan kami untuk istirahat dan dilanjutkan tadi pagi pencariannya seperti itu. Baik, tapi kami mau konfirmasi lagi, apa benar 4 yang tewas, Pak? Ya, 4 tewas berdasarkan dari yang ikut di sana pada waktu malam itu memang sore itu memang ada 8 orang yang ikut di dalamnya dalam melaksanakan meditasi itu. 4 orang selamat, 2 orang yang termasuk luka berat patah kaki, tulang di pahanya, yang 1 orang patah di tangan seperti itu. Yang 1 lagi hanya luka lecet dan tadi pagi sudah keluar dari rumah sakit. Yang 1 orang itu memang mengalami trauma seperti itu. Berdasarkan penyampaian yang selamat itu menyatakan bahwa memang benar ada 4 orang yang belum ditemukan pada sore hari itu. Sehingga kami sore itu langsung mengadakan evakuasi dan kami menemukan 3 jenazah. Jenazah yang di 1 itu tadi pagi kita temukan dan semua jenazah tidak terkubur ya. Semua jenazah masih di atas sehingga kita memudahkan untuk evakuasi seperti itu. Baik, untuk korban luka yang patah kaki dan patah tangan, bagaimana mereka saat ini kondisinya? Tadi pagi dengan ada kunjungan Pak Kapolda juga, Pak Kapolda Bali berkunjung ke lokasi kejadian. Tadi siang jam 11, Rumah Sakit Klungkung sudah melakukan tindakan untuk mengoperasi terhadap yang patah dan yang luka-luka itu. Sudah dilaksanakan tindakan dari pagi. Baik, lalu untuk kondisi cuaca di Bali saat ini seperti apa? Kalau kita berbicara cuaca di Bali itu masih kadang-kadang hujannya masih deras berserta angin, kadang-kadang terang. Seperti 2 hari yang lalu terang, kemarin sore baru hujan. Dan hujan itu pun disertai dengan petir yang menyebabkan beberapa wilayah kita ada longsor. Termasuk tadi pagi sekolah kita di SMP 3 Dawan juga mengalami longsor di temboknya. Oke, jadi masih ada potensi bencana susulan begitu yang memang harus diwaspadai begitu ya, Pak? Ya pasti Pak, karena kondisi wilayah kita juga banyak yang berbukit, Pak. Ya, lalu berapa bangunan yang hancur? Bangunan hanya 1 itu aja, balai pertemuannya itu saja, wantilan tempat untuk melakukan meditasi dan pengobatan itu saja yang hancur. Jadi bagaimana sih Pak sebenarnya kronologisnya di sana? Kronologis kejadiannya sebenarnya seperti apa sih Pak? Kami secara pasti tidak tahu Pak, yang jelas kami mendapat laporan jam 5 sore. Ada tanah longsor di Dusun Cempaka, Desa Pikat, dan laporan warga itu ada yang korban seperti yang meninggal, tapi tidak dijelaskan berapa yang meninggal, sehingga kami
langsung ke sana, Pak. Oke. Tapi informasi dari masyarakat memang sering dipergunakan untuk pertemuan oleh Untuk meditasi orang-orang begitu ya? itu, untuk meditasi seperti itu dan pengobatan seperti itu. Oh, meditasi pengobatan. Baik, apa ini Ya. memang sering dilakukan oleh artinya masyarakat sekeliling atau justru malah ini orang luar, bukan warga setempat? Informasinya sih warga di sana kebetulan juga tidak ada, yang ada tuh dari luar desa dan luar Kabupaten Klungkung seperti itu. Oh begitu. Wow. Tapi memang sebelumnya tidak ada peringatan apapun untuk kawasan tersebut ya? Artinya itu kan bangunan juga tidak melapor dengan pemerintah, sehingga kalau pemerintah dibilang gitu. lalai, gimana kita bilang lalai, tentu kita tidak bisa untuk menguasai wilayah kita secara keseluruhan, kecuali Ya, ada laporan dari masyarakat. Dan masyarakat di sana pun, adatnya pun tidak pernah katanya disampaikan laporan kalau ada kegiatan seperti itu. Baik, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Putu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klungkung, Bali. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Terima Sido kasih. Sore.